Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini apa? Kamu lagi kemarin sudah beberapa kali tidak saya kuliah. Mohon maaf sebelumnya. Akhir itu kan saya kuliah sama Pak Ari ya, sama Pak Ari berapa kali, 2 kali kalau nggak salah setelah saya kuliah. Materi terakhir gimana ya sama Pak Ari? Sempat ngobrol Pak Ari malah. Apakah sudah masuk kontrol desain ya? Sudah ya mestinya ya. I guess. Kemarin kalau nggak salah bahas tentang PI lag kompensator itu Pak. PI lag kompensator. Oke. Anything in particular yang perlu dijelaskan ulang? Or we can just continue the next material atau mau diulang sedikit tentang control design? It's up to you. I can just continue. I personally prefer to review a bit, sir. Oke, kalau gitu. Sorry. Ini kuliahnya itu jadwalnya kacau, terlalu banyak acara offline sekarang ini. Hari Rabu saya keluar kota lagi, mencoba kita cari lagi apa different time to kelas. Oke, ini saya review sedikit tentang apa namanya? Let me see if I can we can continue. No. I'm going to review a little bit the control design by root locus. Jadi di chapter sebelumnya, chapter 8, we learn how to scatter root locus, or what's the root locus mean, how you interpret root locus, and then what we can do with the root locus. Kita tahu root locus bisa kita gunakan for several things, and one of them in this chapter is going to be used to design a controller. So this is, I don't have to repeat this, and then you can read it yourself. And in this chapter, we are what we are going to do if we want to improve the steady state error, what we have to do if we want to improve the transient response, etc. Ya, nah ini akan kita diskusikan, including kira-kira mekanisme ataupun kontrol apa yang bisa kita gunakan for to do something. Nah, sebenarnya prinsipnya seperti ini. If you look at this drawing ya. Anda punya, say you have a particular system, and then the root locus is seperti apa yang Anda lihat di sana. Ini root locusnya seperti yang Anda lihat di sana, misalnya ya. So this is the root locus. You have the system, for example, K over S plus 1, S plus 3, S plus 4. Ya, Anda akan dapat yang hitam-hitamnya kayak open loopholes, and then if you have to draw the root locus, this is the root locus that you are going to have. And then suppose you define a particular percent overshoot, for example, yang garis miring ini kan percent overshoot line ya. And then you have the crossing between the root locus and this particular line, you get a point A. And then when you draw point A, when you look at this point A, and then you try to find the settling time, you try to find the peak time, you try to find the percentage overshoot, and etc. Then this is actually the response of your point A. Ya, jadi responnya itu adalah dengan particular K, Anda akan mendapat respon dari sistem Anda seperti yang ada lihat di sana. Ya, ini responnya. Ya, yang biru. And then you don't really like this response. You want to have a faster responses. You want to have a faster peak time. You want to have a shorter settling time. For example, this point, ya, misalnya saya pengen
responnya itu seperti ini, ya kalau seperti ini ternyata lokasi dari polnya harus di base ini. Nah, kalau harus di base ini, apakah ini mungkin? Tidak mungkin. Kalau kita punya sistem yang punya root locus yang seperti ini ya, yang seperti yang ada ini hitam ini, close pole open pole-nya yang hitam ini, maka B ini tidak akan mungkin tercapai. Ya selalu tidak akan mungkin tercapai. Nah, kalau supaya bisa tercapai, maka yang harus dilakukan adalah merubah root locusnya. So we intentionally change the root locus. If we want to have our pole located at B, otherwise we won't be able to have this particular response ya, karena B ini akan memberi respon seperti ini. Tanpa merubah root locus, we are not going to have this. Ya. Jadi apa yang dilakukan adalah menambah controller. Ya. We add a controller. So as I mentioned earlier in the beginning of the course, when we add a controller, as if we change actually the plan. Yeah, we have a particular plan and then we add a controller as if we change the actual plan becoming something else. But actually we don't do that. Ya. Jadi kita punya motor, motornya behave tidak seperti yang we would like to have, and then what we can do, we cannot just keep changing the motor ya. Kita kasih motornya, kita cari another motor. It's not going to finish ya. Kita keep changing the motor. Nah, one of the solution is having the controller in the system. Nah, dengan memberi controller itu seperti seolah-olah kita merubah sistem tadi, motor yang kita punya menjadi motor yang lain dengan respon yang seperti yang kita harapkan. So that's basically what we can do with adding the controller. So we as if we change the system. Nah, di sini seperti tadi ya, kalau kita pengen respon yang seperti B tidak akan mungkin karena sistemnya itu seperti A ini. Ya, berapapun nilai K-nya, berapapun the value of the parameter of K, then the pole is going to pass through this root locus. It's not going to pass this point. Therefore, we need to change. Yeah. Dengan menambah controller, we can add the controller in this cascade form. We can add the controller as feedback form. So it doesn't matter which one. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa perubahannya. In general we can use three different methods to add a controller. First one, we use the error and then we fed directly the error to the controller, and then we have a so-called proportional compensation or proportional control. If we use the integral of the error, then we can say that we have integral controller. If we have to use the derivative of the error, then we say that we have the derivative controller. So this actually three different form of error that can be used as a feedback. Yeah. Nah, ini yang pertama adalah yang kita diskusikan PI controller ataupun proportional integral controller. The reason of having the integral controller is for sure to achieve the desired transient response. So assuming assuming that the steady state error is okay. Yeah. Ya, kalau kita ingin punya steady state error-nya itu okay, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah, kalau dengan PI itu kita ingin memperkecil steady state error atau mengenalkan steady state error, assuming that the transient response is okay ya. Jadi ini contoh yang lain, tapi intinya adalah seperti ini. Misalkan saya punya sistem, kalau contoh yang di awal tadi, saya tidak suka transient response. Artinya dengan respon yang ditunjukkan oleh point ini, I don't like this behavior. I would like to have this. But this is not possible. Ya, karena root saya tidak akan lewat point B. Nah, ini nanti akan kita diskusikan di kontrol yang lain. Nah, di kontrol yang ini, yang sekarang kita diskusikan PI, katakanlah yang biru ya, saya sudah oke dengan sistem ini. Cuma saya tidak suka steady state error-nya. Kita masih punya terlalu besar steady state error. So what we are going to do is to remove the steady state error or to reduce the steady state error into particular value.
Suaranya keras sekali. Suara orang kerja. Ya, jadi ini misalnya sekarang kita punya sistem dengan open loop pool-nya seperti yang ada di sana ya. Kemudian this is the root locus. Ya, oke, I'm happy with this ya. Saya suka dengan responnya, no problem with this ya. Nah, ini kalau Anda gambar nanti dengan particular key, maka pulse-nya akan berada di sana, satu di sini, satu di sini. Ini bisa Anda cari setting time-nya, Anda cari peak time-nya, Anda cari percentage of pursuit-nya. Say that you are okay, I'm happy with that. Tapi saya tidak suka dengan steady state error-nya. Ini steady state error-nya ternyata masih too big, terlalu besar. Apa yang bisa saya lakukan? Anda bisa saja nambahi meningkatkan caranya dengan menaikkan sistem type ya. Anda kalau ingat Anda chapter 7, kalau Anda punya sistem type-nya itu tipe 1, maka steady state error-nya bisa 0 kalau dia kena step input. Artinya Anda menambahkan ini integral 1/s ya, di mana 0 on the origin di sini. Nah, kalau kita tambahkan di sini, maka jadinya adalah seperti yang ada di sini. Sistem time-nya naik, steady state error-nya rendah, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Transient response-nya berubah total. Karena apa? Sekarang titik A ini dilewati lagi. Ya, dengan menambahkan ini, theta C ini, root locus-nya nggak lewat poin E lagi. Nah, artinya apa? Yang tadi ini sudah oke, then we don't know how the system is going to be. Ya. Anda bisa cari lagi seperti apa, tapi dia tidak akan lewat titik A lagi. Sehingga A itu sudah forget A, we are going to have a different response lagi. Nah, ini juga tidak dimaui karena kita sudah untuk PI itu artinya desired transient response-nya kita sudah tidak masalah. We are happy with transient response, but we are not happy with the steady state error. And the intention is to have the steady state error goes to 0 or minimum. Ya. Nah, karena tadi besarnya steady state error-nya sudah minimum tapi root locus-nya berubah, maka kita tidak bisa menambahkan ini dengan cara hanya menambahi kompensator integral saja. Then what we can do, we can add something else ya. Jadi kita tambah dengan namanya PI, proportional and integral. Jadi kita tambahkan pulse, kita tambahkan zero ya. Zero pulse-nya itu menambahkan seperti di sini, zero-nya menambahkan di sebelahnya ini. Ini jaraknya harus dekat supaya apa? Kalau ini dekat ya, ini dekat. Anda sudah hitung, Anda sudah tahu belajar angle criteria. Ya, angle criteria itu kan jumlah sudut yang dibentuk oleh zero dikurangi sudut yang dibentuk oleh pole sama dengan 2K plus 1 kali 180. Kalau Anda punya zero di sini, Anda punya pole di sini, ini assume ini jaraknya dekat sekali ya. Karena jaraknya ini dekat sekali, maka sudut yang dibentuk oleh poles dan sudut yang dibentuk oleh zero itu almost the same, ya almost, nggak mungkin sama, but it's very close. Sehingga harapannya Pak, they cancel each other. Tujuannya adalah ini tambahan controller ini sudutnya saling mengcancel. Satu, sudutnya saling mengcancel sehingga kalau sudutnya saling mengcancel, maka titik A tadi akan tetap dilewati karena sudutnya ini sama saling mengcancel. Kedua, ini panjangnya vektor yang dibentuk oleh poles dengan titik ini dan vektor yang dibentuk zero oleh ini panjangnya almost the same. Karena hampir sama, maka nilai K-nya sama, ya quote and quote sama. Makanya di sini tulisannya without itu dalam apostrophe. Karena apa ya pasti berubah, tapi sedikit or negligible. Ya, syaratnya adalah si zero itu sangat dekat dengan pole-nya tambahnya sehingga dia saling mengcancel. Ya, syaratnya itu. Ya, syaratnya itu. Ya, syaratnya zero dan pole ini sangat dekat sehingga tetanya hampir saling menghilangkan. Kemudian panjangnya ini juga saling menghilangkan. Oleh karena itu nanti harapannya mereka tidak akan berubah. Jadi ini bentuknya seperti apa? Ini adalah proporsional integral dijumlahkan maka bentuknya nanti adalah seperti ini. Ya, di mana hanya ini location dari zero-nya, S-nya adalah location dari
dari polnya at s equal to 0, and then yang satunya s-nya equal minus a. Ya, ini PI controller. Ini sebagai salah satu contoh ya. Salah satu contohnya adalah kalau kita ingin mengenalkan itu dengan menambahi ini kalau kita lihat nanti Anda lihat ya, kondisi seperti ini steady state error-nya adalah 0,1. Jadi ada steady state error-nya. Nah, karena ada steady state error-nya, misalnya saya tidak mau ada steady state error-nya, maka saya ingin 0. Begitu pengen mengenalkan, maka yang ditambahi tadi, tambah PI. Ya, ideal PI compensator-nya. Ideal PI compensator misalnya di 0,1 dan 0 ya. Ini nanti kalau Anda hitung, kan-nya pasti berubah ya dari 16464 menjadi 158. Ya, zeta-nya bisa tetap ya, kalau zeta kan bisa kita tetapkan, tapi sudut ini location dari pole zero ini pasti juga akan berubah, location dari pole send. Tapi berubahnya itu enggak signifikan sehingga kita bisa anggap bahwa dia negligible. Nah, ini dengan ini sangat dekat sehingga dia saling mengcancel. Sehingga kalau kita lihat di sini, this is what we are going to have ya. Jadi transient responnya itu adalah ini. Ini transient responnya. Transient responnya tidak berubah. Almost tidak berubah. Sama. Tapi steady state error-nya berubah jauh. Yang tadinya itu punya 0,1 berapa, sekarang jadi 0. Ya. Jadi steady state error sudah berhasil dihilangkan. Ya. Transient responnya almost identical. Ini dengan menambahkan ideal PI atau ideal proportional and integral compensator. Ya, nah ini ideal PI itu sering juga disebut dengan active controller. Nanti kita punya passive controller kalau kita diskusikan lag compensator ya. Lag compensator ini adalah passive compensator. Yang ini active compensator. Active compensator itu apa? Ya, dia dibentuk kalau di real implementation, maka dia pakai active circuit ya, jadi pakai power supply dari luar gitu ya, namanya active circuit. Yang ini lag compensator itu adalah bisa dilakukan tanpa perlu power supply dari luar, disebut dengan passive circuit. Bedanya apa? Bedanya nanti kalau active circuit itu bisa mengenalkan di real application ya, bisa mengenalkan atau menghilangkan steady state error. Kalau lag compensator itu tidak bisa mengenalkan steady state error, tapi dia bisa to some extent mengecilkan steady state error. Jadi yang tadinya katakanlah sekian harganya X gitu ya, Anda bisa sekarang mendefine 1/10 of the original steady state error. Jadi 1/10-nya bisa, Anda bisa desain 1/100-nya bisa, 1/3-nya bisa, 1/5-nya bisa, tapi tidak bisa 0. Ini bedanya dengan ideal PI compensator. This is what we call lag compensator or passive compensator. Caranya apa? Dengan menambahkan pole and zero. Kalau tadi pole-nya itu di origin s equal to 0, di sini pole-nya di s minus pc. Ya. Jadi bedanya kalau tadi itu pc-nya itu di sini, dengan zero di dekatnya, ini juga sama tapi berada tidak di 0 ya. Nah, lokasinya yang perlu kita perhatikan di sini bahwa pole-nya selalu berada di sebelah kanan dari zero-nya. We are going to have later the controller that the location of the poles is to the left of the zero. Kalau ini enggak. Jadi perlu Anda perhatikan PI itu untuk PI tujuannya mengenalkan steady state error. Kalau lag compensator tujuannya adalah untuk memperkecil steady state error. Lokasinya kalau PI poles-nya itu berada di origin, kalau lag compensator tidak di origin. Ya, jadi bentuknya yang pertama adalah KS plus E over S, yang ini KS plus ZC over S plus BC. Ya, beda utamanya adalah itu. Yang PI tadi active compensator, yang lag compensator adalah passive compensator. Oke, nah bagaimana kita mengecilkan
steady state error. Ya, jadi kalau kita punya persamaan seperti yang ada di sini ya, persamaan yang seperti ada di sini, KZC S plus ZC plus PC. Ini kalau Anda cari velocity error constant K final limit SKS, maka Anda akan punya ini. Ya. Kemudian kalau velocity error constant, kalau ada kompensatornya, itu adalah sama seperti ini ditambahi ZC over PC ya, kalau Anda lihat di sini ya. Ini kan ada ZC over PC. Ini kalau kita tuliskan terpisah ya, ini Z1, Z2 dan terusnya P1, P2 dan seterusnya kali ZC over PC. Ya, jadi yang ini sama persis. Bedanya apa? ZC over PC. Padahal steady state error-nya itu adalah ya, kalau kita steady state error velocity error constant itu adalah K final, maka steady state error-nya adalah 1 over KV. Yang compensator, yang uncompensated adalah 1 over KV, yang compensator adalah 1 over KVN, ya ini KVN. Bedanya seberapa besarnya? Bedanya adalah PC over ZC. Jadi, ya kan, kalau ini ZC kan, katakanlah ZC over PC itu 100 gitu ya, katakanlah ini 100. Maka nanti steady state error-nya adalah 100 lebih kecil per 100 dari yang original, karena 1 over KV. Ya, artinya yang ini 1, yang ini 100, kan nanti jadi per 100 apanya steady state error-nya. Nah, inilah kenapa posisinya nanti ini akan sangat menentukan di mana lokasi dari ZC over PC. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini juga sama tujuannya, dia tidak mau merubah bentuk dari root locus-nya. Ya, root locus-nya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa ZC over VC lokasinya di sini? Padahal ini kan pilihannya bisa sepanjang ini nih, sepanjang coordinate system. Jadi kalau Anda punya, ya, kalau Anda punya ini kayaknya bisa. Ya, kalau Anda misalnya punya ini. Satu, dua, kayaknya. Kemudian root locus-nya kayak seperti ini adalah pasti gini ya. Ya. Nanti kalau Anda tambah controllernya itu adalah satu di sini misalnya. Nah, ini sehingga nanti root locus-nya ya akan ada tambahan ini dari sini ke sana, tapi dia tidak akan merubah the whole thing ya, yang lain tetap seperti ini, sehingga kalau tadinya Anda akan punya di sini, ya nanti harapannya tidak berubah. Yang ingin saya jelaskan adalah lokasi dari ZC over PC. Ya. Kalau Anda punya ini ya, ini kan bisa saja seperti ini, ya kan? Atau bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Atau bisa sini. Atau bisa di sini misalnya. Kan pilihannya bebas sepanjang ini kan. Panjang garis ini ya. Bisa di mana aja, mau di sini, atau di mana saja. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kenapa kok dia selalu berada di dekat sini, lokasinya. Dan kenapa 0 itu to the left of the poles. Jadi lokasinya pasti tidak mungkin gini. Tidak mungkin gini. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nah, kenapa sekarang kok dia seperti itu? Sekarang gampangnya seperti ini. Katakanlah saya punya ini ya. Katakanlah saya punya satu di sini, katakanlah ini 14,9 ya. 9,9 lah. Ini minus 15. Ini saya gambar agak ekstrim, padahal ini sebenarnya dekat sekali. Kalau seperti ini, apa yang terjadi? Dan tadi kan Anda lihat ke
V naught itu kan Z1 sampai Zm dibagi P1 sampai Pm gitu ya. Di sini kan ada Zn, Z controller Z controller PC lah. Saya tulis gitu aja ya. Ini katakanlah ini PC, B controllernya, ball controllernya, ini ZC-nya. Kalau saya pakai ini, ya, maka yang terjadi adalah KV node-nya nanti adalah whatever ini kali ini berapa ini? Minus 14, minus 15 bagi minus 14,9. Ini apa? Almost 1. Ya kan? Mendekati 1. Sehingga kalau nanti steady state error-nya itu adalah ini katakanlah ini besarnya X ya. Yang original itu adalah 1/X, yang steady state error yang compensator juga X kali 1 karena ini sama dengan 1. Ya, jadi tidak berubah, ini there's no difference. No difference. Tapi kalau Anda taruh di sini, saya taruh di sini ya, sama ini. Ini katakanlah yang ini ada minus 0,01. Yang ini minus 0,1. This two has to be very close ya. Ini saya harus dekat. Seberapa dekat ya tidak ada aturannya, tapi semakin dekat semakin baik. Ini artinya apa? ZC over PC-nya jadi berapa ini? Minus 0,1 dibagi minus 0,01. Ya, 10. Ya kan? Ya kan? Karena 10. Artinya nanti state error-nya yang compensator itu adalah berapapun dibagi 10. Ya kan? Kali kali 1/10. Maka nanti steady state error-nya akan 1/10 lebih kecil daripada yang uncompensated. Jadi itulah kenapa dia lokasinya selalu di dekat close to origin. Close to origin. Yang kedua, itu zero-nya itu selalu to the left of poles. Ya. Makanya kalau zero-nya sebelah kanan, suppose we have this, ya, maka akan kebalik malah. Kita steady state-nya akan tambah besar. Karena ini kan bisa jadi zero-nya adalah 0,01 dibagi 0,1. Lebih kecil lagi kan, nanti begitu kita cari seperti ini, malah lebih kecil dari 1. Begitu lebih dari 1, pembagi kalau lebih kecil dari 1 akan menghasilkan angka yang lebih besar. Nah ini kenapa dia akan seperti ini. Jadi kalau Anda lihat ideal PI itu bentuknya adalah kalau Anda lihat ya, S plus E over S ya. Jadi ini S-nya di origin. Ini dan ini. Ya, kemudian fungsinya dia bisa mengenolkan atau remove steady state. Ini bisa. Ini disebut juga aktif, bisa dibentuk hanya dengan aktif sirkuit ya, dengan aktif sirkuit. Ini namanya ADLPA. Yang kedua, kalau kita punya lag compensator ini bentuknya adalah S plus ZC over S plus PC. Ya, it's going to look like this. Ya, jadi ini close to each other. Ini sama, ini juga close to each other, ya, saling dekat, close to each other. Ya. Tapi ini tidak bisa, cannot remove steady state error. Steady state error. Ya, cannot remove steady state error. Tapi dia bisa reduce the steady state error. Ya. Besarnya seberapa pengecilannya? Ya tadi pengecilannya tadi sebesar berapa tadi? Tergantung depending on ya, pengecilan tergantung dari SC over PC-nya. Ini seberapa perbandingannya ZC over PC. Ya. Kemudian ini bisa dibentuk dengan pasif sirkuit.
Nah, ini tadi location-nya ini close to origin. Ya, jadi seperti tadi ya, harus di sini dekat dengan 0. Nggak bisa Anda punya sini ya, ini nggak boleh. Ya, karena kalau di sini nanti tidak maksimal penurunan steady state error-nya dengan alasan seperti ini ya. Kalau 15 tadi seperti ini, rasionya 1, kalau di sini rasionya bisa besar tergantung dari lokasinya. So this is if you look at the summarize of the ideal PI and lag compensator, kira-kira adalah seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini yang tadi ya, yang contohnya adalah seperti tadi, relatif ya, almost universal, sehingga nanti pembagiannya adalah seperti itu. Nah, ini contoh dari implementasi of lag compensator. Suppose you have this plan, and then you are going to reduce the steady state error. Jadi you know this damping ratio, Anda punya gain-nya, Anda punya ini ya, steady state error-nya ini bisa steady state error adalah ingin mengecilkan 10 time reduction, 1/10-nya. Artinya kalau 1/10-nya yang tadinya seperti ini, ya menjadi steady state error adalah 1/10-nya, 0,01. Nah, kalau supaya dia menjadi 1/10-nya, maka KP-nya ya harus tidak boleh sekian, ya, tapi 91,59. Nah, ini caranya seperti apa? Anda cari rasionya seberapa ya supaya KP-nya jadi 91,59 dibandingkan dengan ini, maka rasionya adalah 11,13 ZC over VC. Nah, kalau gini, apa yang Anda lakukan? You pick the value, any value of VC, and then you calculate ZC accordingly. Jadi kalau misalnya ini 11,13, Anda pilih habisnya sekian, maka ZC-nya ya tinggal ini dikalikan 11,13. Maka kalau Anda punya kompensator ini, steady state error-nya nanti akan 1/10-nya dibanding yang sebelumnya. Jadi ini kalau kita gambar, ya, ini kalau kita lihat uncompensated-nya seperti ini. Ya, sudut angle kriterianya saling mengcancel, magnitude kriterianya juga saling mengcancel, sehingga hopefully quote and quote there's no change on the transient response. Ya, itu selalu dalam quote karena tidak mungkin tidak berubah. Toh hanya berubah, ininya berubah. If we look at this, the response of these two, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini compensated sama compensated, jadinya adalah bedanya seperti ini, ditambahin controller ini, kayaknya berubah sedikit. KP-nya berubah. Ini karena ini 10 kalinya tadi ya, ternyata Anda punya berapa besar tadi, kemudian second order pole-nya juga berubah, dan seterusnya. Ini kalau Anda lihat responnya kira-kira seperti ini. If you look at the response, it's slightly, there's a slight change on the uncompensated as compared to the compensated one. Ya, jadi di sini kan hampir nggak berubah. Tapi state error-nya berubah. Jadi yang tadinya sekian ini menjadi 1/10-nya dari apa yang mereka punya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Kira-kira seperti itu. If you look at, if you use MATLAB, so it's going to be the same ya. Anda pakai MATLAB tentunya sama. Ya. Jadi ini kira-kira resumenya. Kalau tadi Anda pakai lag compensator kira-kira seperti apa?
Ya, kira-kira seperti apa? Ini sudah mirip dengan yang tadi. Okay, and then sebenarnya ini coba sebentar ini. Ya silakan coba ini misalnya ya, you can try this. Ini aja sampai sini aja. Jadi setiap era juga komunikasi. Dan
coba ini. Jadi you have the feedback uncompensated one with the open loop transfer function adalah steady state errornya ya dengan meningkatkan KP by factor 3. Nah, Anda suruh nyari sekarang berapa yang awal-awalnya uncompensated, kemudian steady state errornya. Setelah itu dengan kalau Anda misalnya punya S-nya di S-0.1, maka Anda suruh menentukan di mana posisi zeronya. Jadi kan what is the lag compensator TF, artinya lag compensator itu kan S plus ZC over S plus PC. Ini PC-nya adalah 0,1. Nah, setelah itu Anda suruh nyari berapa sih steady state errornya setelah compensated. Ya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan kalau Anda punya problem di chapter 9. Ini yang bawah ini enggak usah ya, F ya enggak usah ya. Yang F harus pakai MATLAB. The most important thing ada first step ini. Karena kalau first step ini salah, ke bawah pasti salah semua. Enggak mungkin benar, ya. Enggak mungkin benar. Jadi that's very important for you to be able to find the operating point. How do you find the operating point? You have to look at the specification. Di sini ada spesifikasinya, misalnya 10% overshoot lah, dan natural frequency. Itu nanti Anda akan dari situ Anda akan cari apa namanya ini operating point-nya. Ini saya gambarkan di sini saja. Saya malas merubah itunya. Jadi misalnya seperti ini, geometri. Di situ kan ada percentage of shift. Percentage itu going to take you this kind of line ya. Misalnya ini kan kemudian Anda punya dem natural frequency 1,92. Dem natural frequency itu apa sih? Omega T. Ya ini kan omega T. Saya 1,92 sih. Katakan 1,92 sih. Maka Anda akan menentukan poin di sini ya. But you have to be able to find this point before you continue to work on the rest ya. Karena ketika Anda punya ini, Anda bisa menentukan besarnya. Ya, kayak itu kan nanti Anda tentukan dari sini kan, ini S-1, S-min berapa ini? S-min 3, 1/3, S-min 5, gitu ya. S-min 5, S-min 1. Anda kan gambar proporsional, ini saya kalau nggak karena ini tidak proporsional. Tapi nanti pasti akan ketemu dan kira-kira akan bentuknya nanti berikutnya akan seperti ini. Ini belum membantu. Di sini tidak minta. Tapi nanti kita ada yang namanya prosesnya. Maka berikutnya modimus akan seperti ini. Dan itu 1,92 ini saya tidak tahu prosesnya gimana. Tapi 1,92-nya kan kira-kira ini ya, ini pasti. Ya, tapi Anda tidak perlu gambar prosesnya. Jadi yang biru tidak perlu, yang Anda tentukan Anda hanya gunakan informasi C1,92 dan persentasenya tersebut yang Anda punya 10% lebih. Dan Anda sudah punya two line untuk mencari intersection of the two lines. Ya silakan Anda coba. Yang pertama A dulu itu Anda ketemu atau enggak. Go ahead. I can't hear your voice, sir. Ini kelihatan enggak? Okay, sir. Okay, thank you. Bentar. Ini save this thing closer. Ya, jadi if you look at this particular problem, CK ini artinya unit feedback compensated with CS equals something. If you have to draw the system, it's going to look like this, yeah. So this is the CS, and this is the system is going to plus minus RS
ys. So this is the system, and then the gs in this case equal to the k over at plus 1 and something. If you have to draw the root locus, suppose you are asked to draw the root locus, then the root locus is going to look like this. J omega, you have -1, -3, and -5. -5, -t, and -1. You might suppose you are to find the real axis intercept, then this become -1, -3, -5, -0 over n minus n minus m, ya. This is n equal to 3, n equal to 0. Ini jadi -9 minus 3. Ya, ini real axis intercept. And this is from n, if n min m equal to 3, then you will have plus minus 60 and 180, ya. Jadi di minus 3 Anda akan punya axis. This is 60, this is minus 60, this is 180, and then your root locus is going to look like this, ya. Anda bisa suruh nyari ini. Anda bisa suruh nyari breakaway and break-in point, ya, right. Breakaway and break-in point, bisa saja, ya, break-in point. You might be able you might ask to find that. Tapi kalau enggak, ya, ini nanti pasti gambarnya kan kira-kira ini, ya. Or less bukan seperti ini. Dan root locus the blue one. If you're not asked to draw the root locus, then forget this, ya. Ini nggak usah kan, then you working on this. So, yang pertama adalah diketahui the percentage of pursuit to increase the position error. Jadi KP compensator itu sama dengan 3 times KP uncompensated, ya. Misalnya yang ini compensator satu C dan compensator satu U mean compensated di sini, ya. Then U uncompensated tanpa kontrol, ya, uncompensated. Okay. Mintanya seperti itu. And then you have to find K at the operating point. Find K at the operating point. Yeah. Nah, ini operating point-nya di mana? That's the first question. You have to find the operating point first before you will be able to find that, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ini, ya, katakanlah ini seperti ini, itu sebenarnya Anda suruh nyari ini K equals to infinity, K equals to infinity, ya. Karena 1,9 tahu ini 1,92 misalnya ini, ya. Terus strukturnya yang persentase tadi Anda suruh nyari ini sebenarnya di mana posisi ini, sehingga Anda bisa nyari besarnya K, ya. Nah, yang pertama, karena Anda harus nyari K at the operating point, then you have to find the operating point first, ya. Itu operating point-nya harus Anda cari dulu. Kalau Anda tanpa tahu operating point-nya, then how are you going to find the K unless you find the operating point? Nah, gimana caranya? Anda tahu nggak caranya gimana operating point? First, you have this 10% overshoot. Ini pasti Anda akan nanti suruh nyari, ya kan? Kira-kira berapa ini ceritanya? Ada yang sudah nyari? 0,591, Pak. 0,59, ya, data. Ada yang lain? 0,591. Ya, kalau misalnya yang lain kayaknya salah, yang benar ya 0,591. Then you should be able to find this. Ini yang pakai zeta equal to minus ln something divided by matematik itu, ya. Minus ln percentage of pursuit over 100 divided by something equal to, you should be able to find this. Yeah. And then you know the imaginary part adalah 1,92, ya kan? 1,92. Nah,
Anda punya ini. Geometer. Ini Anda punya 1,92. C1,92. Anda punya theta. Theta itu hubungannya pasti cos theta sama dengan theta. Ya, theta. Kan? Ingat nggak? Cos theta sama dengan theta. Artinya theta ya cos theta ya. Jadi Anda katakanlah punya ini kan, ini thetanya. Anda cari thetanya kan, thetanya berapa? Nah, kalau Anda punya thetanya, maka Anda juga mudah akan mencari titik umum. Di sini, theta. Tes. Tes. Bapaknya ngelek kan. Sorry, kok bisa commute ya? Oke, ya. Jadi sampai mana tadi? Okay, suppose you have this S-plane and then you know that you have the 1.92 omega t and the tarik sana, and then you have this percentage of pursuit line di sini, maka yang sebenarnya mau Anda cari itu titik ini. Ini posisinya di mana? Di sananya sudah, ke bawahnya belum. Nah, you know the theta has a relation with theta. Jadi kalau Anda punya theta-nya 0,59, maka Anda punya theta-nya adalah cos dari ini, cos dari theta ini. Nah, kalau Anda gambarnya kan seperti ini. You have to know this S-plane exactly, that this theta, apa artinya theta ini, apa artinya garisan, apa artinya garis ini, Anda you have to know exactly this ya. Ini di chapter 4. Nah, kalau Anda sudah tahu theta-nya ini, maka angle theta adalah ini imaginary axis dibagi real axis ya, tangannya, di mana theta-nya adalah cos ini, sehingga kalau Anda tulis tangan cos ini sama dengan 192 dibagi RE, maka RE-nya adalah 1,4. 1,4 itu di sini, jadi dia nanti pasti menjadi 1, sehingga operating point-nya, therefore di operating point itu adalah minus 1,42 J 1,92. Once you know this, then you can work on the K. Ya, karena kalau tanpa tahu ini, ya Anda tidak punya tidak bisa mencari K-nya. Ya, yang ini Anda tahu. Mau bertanya, Pak? Ya. Saya tadi menghitung buat angle kriterionnya dapat 188 derajat, Pak. Apakah itu oke, Pak? Yang itu? Kriteria? Iya, angle kriteriannya, Pak. Di 188 itu kan lumayan jauh dari 180, Pak. Apa tidak apa-apa atau? Yang gimana? Angle kriteria ini, titik ini. Iya, Pak. Enggak, angle kriteria dari titik mana? Daya di titik 1,4, 1,92 itu, Pak. Min 1,4. 1,4 dan 192. Tes, halo. Tes.
Mohon maaf Pak, putus-putus Iya, Pak. iya. Enggak, mestinya saya belum pernah ngitung angka itu ya, berapa sudutnya itu, tapi mestinya angle kriterianya enggak segitu, mestinya ya 180-an gitu mestinya. Pokoknya 2K plus 1 kali 180 ya, masukkan MPK-nya berapa gitu. 100 berapa itu menurutmu? 100 188, Pak. 180 ya, mestinya enggak. Kalau Nanti misalnya saya batas wajar untuk deviasinya berapa sih, Pak? Harusnya, Pak? Batas wajarnya, Pak? Kalau itu ya, kalau yang berada di Rutopus ya harusnya ya enggak ya harus 2K plus 1 kali 180 exactly Oke. Baik, Pak. ya. Satu, dua. Ya, ini kita mesti perlu tes ini ya, titik ini apakah ada di Rutopus atau enggak ya. Tapi soal ini saya asumsikan soalnya ini tidak salah sehingga ini berada di Rutopus. Bisa jadi soalnya ini nggak pas banget di Rutopusnya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi belum tentu Anda salah. Saya harus ngetes. Ini asumsinya soalnya ini sudah benar masuk di Rutopus. Kita sebenarnya bisa cek apakah titik itu ada di sana ya. Sebenarnya bisa cek. Atau Bentar, ya. karena pembulatan ini mungkin nggak, Pak? Karena pembulatan dari zeta-nya, Pak. Kan 0,591, sekian itu, Pak. Ya, bisa saja ya. Baik, Pak. Saya jadi curious ya. Ya, sebentar. Dan satu, berarti satu gitu ya. Convolution satu, tiga, tiga, dua, terus. Dan, satu, salah. Dan satu, oh sorry, tidak ada. Satu, dan tadi yang kan 1,42 dan Saya tadi pakainya 1,4 sih, Pak. oh enggak sebentar satu ngecek satu dan satu kita bilang oh, ini saya
Satu-satu. Satu. Satu koma empat. It's going to look probably like this ya. Jadi ini saya pakai MATLAB. Ya, kalau pakai MATLAB kira-kira akan seperti itu 1,42, 1,92 ya, more or less akan masuk ya di sana. Jadi mungkin karena pembulatan yang Anda lakukan. Jadi kan ini kan root locusnya min 1, min 3, min 5. Ini kira-kira damping rasionya 10%, 10% damping rasio. Kemudian polesnya more or less segini. Nanti kalau kita hitung G-nya ya kira-kira akan 20-an gini, 19,9 ke 20 kalau kita hitung. Ya, jadi ini saya cuma pengen melihat apakah soalnya itu benar atau enggak, tapi mungkin karena pembulatan ya, apa tadi yang ngitung tadi. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi kira-kira kalau di MATLAB seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi berapa kali point. That is very simply if you have to look at to find the K. Ini kan katakanlah min 1 di sini ya, ini kan 1,42 karena ini min 1, kemudian ini min 3, ini min 5 ya, ini saya lokasinya tidak pas. Ini min 1, min 3, min 5. Kalau Anda mencari K di sini, gimana caranya? Ya tarik ini aja kan, ya. L1, L2, L3. Ya, dan ini sudah punya koordinatnya, maka Anda bisa tarik ini, makanya operating point is very important. Unless you have this correctly, then you will be able to find this L1, L2, L3 correctly. Karena Anda butuh exact coordinate of this pole. Nah, kalau Anda tahu itu, maka Anda bisa dengan mudah mencari besarnya atau jarak L1, L2, L3. Ya, pakai apa ini? Pakai Pythagoras ya. 1,4 kurangi berapa, 1, ini kurangi berapa gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk mencarinya. L1, L2, L3 bisa ketemu ya. Itu kalau Anda cari K-nya ya 20. Tadi kan di mata kan 19,9, tapi tadi kan belum pas 1,4. Ya, kalau itu 1,4 ya more or less nanti akan, kalau Anda cari pakai ini pembulatan itu nanti akan ketemu 20. Ya. Nah, kalau K-nya 20, and then what you are going to do, you have to find the, tadi suruh nyari apa? KP ya. Ini ada masalah ini enggak tahu? Clear, sir. Okay. Then you have to find KP. Ya, Anda suruh nyari KP. KP itu apa? KP itu adalah, and you find KP limit S CS, which is limit S goes to 0, no, limit GS ya. Limit GS ya. KP. Ya, limit GS. And then you have this limit K-nya, K-nya berapa ya? K-nya ini 20. 20, S plus 1, S plus 3, S plus 5. And then you will have KP equal to 20 over 15. Ya kan? 20 over 15, which is 4 over 3. 4 per 3 KP-nya. Kemudian next question is what's the statistical error? Statistical error-nya berapa rumusnya? Kalau statistical error adalah 1 over 1 plus KP. Ya kan?
1 plus 4/3 sama dengan berapa ini? 14, saya akan hitung ini misalnya. 0.429. Ya. And then Anda suruh nyari tadi apa? Kompensatornya di mana? Di ini saya hapus. Pertanyaan berikutnya, Anda suruh menentukan where you have PC at minus 0.1 ya. PC-nya at minus 0.01, Anda maka akan punya J kompensator ya. J kompensator adalah S plus ZC over S plus 0.1. Ini pertanyaannya ZC-nya ini di mana? Supaya KP-nya berapa kali tadi? KP-nya tadi berapa? 3, Pak. 3, Pak. Ini 3 kali. Supaya KP kompensatornya sama dengan 3 kali KP uncompensated. Kalau ini berarti KP uncompensated ya. Bagi uncompensated. Artinya KP C-nya harus sama dengan 4. Ya kan? Karena 3 kalinya. Nah, kalau Anda pengen itu 3 kalinya, apa yang harus terjadi? KPC sama dengan 4. Nah, KPC itu nyarinya dari mana? Ini satu ya. KP kan sama dengan ini kan? Ini sama dengan itu. Berarti KPC-nya sama dengan, kalau Anda lihat ya, KPC itu kan sama dengan, harus ada kompensatornya kan, limit S goes to 0, 20. Tadi yang tanpa kompensator adalah S plus 1, S plus 3, S plus 5. Tambah kompensator S plus ZC over X plus 0.1. Ini sama dengan 4. O equal to, ini kan normal berarti 20 S 20 ZC 20 ZC ya. 20 ZC over berapa ini? 15 kan 1,5. Ya kan? Ya. Ini berapa ini? Ini berapa ini? 6 dibagi 20. Ini berapa ini? Minus 0.3, sir. 0.3. Therefore, the compensator is GC S plus 0.3 over S plus 0.1. So that's the compensator. Ya, terus kalau Anda suruh nyari what is the statistic error of the compensator, statistic error compensated adalah 1 dibagi 1 plus 4, karena sekarang KP-nya ini adalah KP compensated. Jadi 1/5. Jadi ada reduction ini ya, di yang tadinya 0, ini as compared to this yang ini compensated, yang ini uncompensated. Ya, jadi ada reduction more than half statistic error as compared to the uncompensated one. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi poin yang ingin saya tekankan tadi adalah Anda harus cari yang pertama tadi operating point. That's very important ya. Operating point. This is very important step that you should be able to find. Ya, di semua poin nanti control design, you have to be able to find the operating point. Itu kalau itu tidak ketemu, then there's no way for you to be able to find the rest. Karena the rest itu tergantung dari operating point yang pertama. Baik operating point yang uncompensated, sometimes you are asked to find the
operating point of the compensated one. But that's very important things that you have to understand. You remember, you have to know exactly this. Anda harus tahu persis this difference. Don't exactly ini. Yang sama kan? Ini itu apa? Ini itu apa? Ini itu apa? This is delta omega n minus this is minus J omega t. This is theta. Okay. Di mana theta adalah cos theta adalah theta. Theta nanti bawahnya ke percentage of pursuit. So you have to know exactly this particular thing. Yeah. So when you have this pole, if you draw a vertical line, then you end up with theta omega n. If you draw a horizontal line, you have J omega t. If you draw a line to the origin, then you will get this angle theta, meaning cos theta equal to theta, which represent the percentage of pursuit. So this is very important figure that you have to know exactly. Ya, ini Anda harus tahu. Ya. Sehingga Anda seperti ini, whatever the information that you are given, then you should be able to find the operating point. Sometimes the given information is about the peak time. When you have peak time, then you know this is the line that you are looking at. Yeah, you know, peak time TPS pi over omega t. If you are given the settling time, then the settling time is 4 over zeta omega n. So ini sometimes I read as the imaginary, sometimes I read this as a real axis. Similar. Ya. Kalau Anda diberitahu ini, Anda tahu ini P over omega t atau imaginary. Kalau dikasih tahu settling time, then you know exactly that this is 4 over zeta omega n. Real axis. Kalau Anda dikasih tahu percentage of pursuit, then you know this, you have to find this. Nanti juga akan ketemu theta ini, ya. Pasti akan bawanya ke sana. So this is important thing that you have to understand, that you have to know, such that you will be able to find the operating point of the either uncompensated one or compensated value. So it's depending on the problem. Tapi ini very important. Yeah. Okay, I guess that's an example for lag compensator, and then we are going to continue discuss probably on, I'm not sure, but the Wednesday. I have to go out of town again Wednesday, so I'll ask your friend whether you would like to join with another class, or you want to have another class with me, but on different time, different day, different time. I will ask your friends, but I'm sure I will be away on Wednesday. Yeah. Unless things happen, things change ya. Tapi kalau enggak, rencananya saya akan pergi Wednesday. If I can come back in the afternoon, then it's okay. I'm going to out of town ya, Kediri. Tapi mungkin kalau bisa siang balik, then I will teach. Otherwise, I will ask you to join another class, or we will have a class on different time. Ya, saya kira itu dulu untuk hari ini. Thank you. Unless you have any question, then please feel free. Pak, mau bertanya lagi, Pak? Ya, ya. Andai di ujian ke depan ada masalah pembulatan seperti ini, Pak, batas derajat yang diperbolehkan kira-kira berapa, Pak? Waduh. Anda ini aja, angkanya mungkin 2 angka di belakangnya gitu, it's okay. Ya. Ya ada aturannya pembulatannya berapa, tapi biasanya kalau sampai 2 angka di belakang koma, you should be able to find the closest number. Yeah. Alright, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah, no problem. Any other question? Kalau enggak, saya cukupkan sekian. Okay, thank you very much. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.